Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini sesuai dengan RPS yang saudara baca dan saudara terima, yaitu pengenalan sistem pengendalian intern. Pada materi ini kita hanya membahas 4 pembahasan saja. Yang pertama yaitu definisi, kedua tujuan, ketiga kategori, keempat level. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Nah, secara definisi materi atau sistem pengendalian intern ini kemarin sudah saudara dengarkan dan saudara rangkum secara keseluruhan dari video yang ada pada pertemuan 1 kemarin. Nah, sekarang saya berikan beberapa definisi atau pengertian dari sistem pengendalian intern tersebut. Nah, di sini saya membaginya ada 3 definisi. Nah, sekarang saudara bisa melihat dan memahami dari 3 definisi tersebut. Yang pertama, sistem pengendalian intern itu adalah proses yang diterapkan untuk menghasilkan tingkat keyakinan yang memadai. Nah, maksudnya di sini sistem pengendalian intern itu adalah suatu proses ya, ketika sebuah perusahaan melakukan pelaksanaan dari sistem pengendalian intern, tentu ada proses yang akan dilaluinya atau diterapkannya. Nah, tujuannya itu ada apa? Yaitu untuk menghasilkan tingkat keyakinan yang memadai. Artinya perusahaan meyakini bahwa sistem yang dijalankannya atau sistem yang diterapkannya itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, sistem pengendalian intern itu adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aset, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Nah, mirip ya dengan definisi yang pertama tadi, itu adalah sebuah rencana atau rancangan dari organisasi yang digunakan oleh organisasi atau diterapkan oleh organisasi untuk menjaga dan lindungi seluruh aktivitas yang ada di perusahaannya, seperti aset, kemudian informasinya itu dapat dipercaya dari perencanaan tersebut, dan juga manajemen atau seluruh individu atau organisasi yang ada di manajemen itu harus mentaati dari kebijakan yang sudah direncanakan oleh organisasi. Nah, itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, sistem pengendalian intern itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengendalikan aktivitas dan untuk mengurangi risiko terjadinya masalah di bagian internal suatu organisasi. Nah, ini saya ambil dari rangkuman yang saya buat di pertemuan minggu lalu, yaitu sistem yang dirancang untuk mengendalikan aktivitas perusahaan dari tingkat level bawah sampai level atas ya, untuk mengurangi risiko ya. Risiko itu yang akan menghalangi nanti perusahaan atau rencana perusahaan terhambat. Nah, itulah yang digunakan oleh perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian internnya. Dan yang terakhir definisinya itu adalah suatu proses karena melekat ke dalam aktivitas operasional organisasi. Nah, jadi sistem pengendalian intern itu adalah suatu proses ya, sama dengan definisi yang pertama, suatu proses juga yang melekat ke dalam aktivitas operasional organisasi ya, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manajemen. Nah, jadi ketika suatu proses tersebut dalam sistem pengendalian internal dijalankan atau diterapkan, nah itu harus sejalan semuanya. Aktivitas operasi dari level atas sampai level bawah atau level bawah sampai level atas itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara keseluruhan dan tidak terpisahkan dari aktivitas manajemen. Nah, itu pengertiannya ya. Yang kedua, tujuan dari pengendalian intern tersebut. Nah, tujuan dari pengendalian intern, nah ini ada 7 saya kemukakan di sini.
Ini berasal dari buku atau modul yang saya peroleh di dalam modul CA, Chartered Accountant, IAI, di mana ada 7 dari tujuan pengendalian internet ini. Yang pertama, untuk perlindungan aset. Gunanya apa? Dengan melindungi aset ini untuk mencegah untuk mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau perpindahan aset secara tidak sah. Nah, jadi sistem pengendalian internet ini juga bertujuan untuk melindungi aset yang dimiliki oleh perusahaan agar tidak berpindah bagaimana? Berpindah ke tangan yang salah. Kalau berpindah ke tangan yang salah atau tidak ada prosedur yang dilewati, nah ini akan memberikan kehancuran kepada perusahaan dan juga akan adanya risiko nanti terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menjaga catatan secara terperinci agar dapat melaporkan aset-aset perusahaan secara akurat dan wajar. Nah, maksudnya di sini ini ketika perusahaan melakukan atau menerapkan sistem pengendalian intern terkait dengan dokumen akuntansi, dokumen keuangan. Nah, ini akan memberikan penjagaan terhadap dokumen tersebut supaya dokumen-dokumen yang digunakan atau diperlukan oleh perusahaan dapat dilaporkan secara akurat dan wajar Nah, yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan andal ketika perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal itu secara tepat dan efisien dan efektif. Nah, informasi yang diberikan yang dihasilkan itu akan akurat dan bisa digunakan untuk keputusan bisnis yang bisa menguntungkan nanti bagi perusahaan. Nah, yang keempat, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang diharuskan Nah, maksudnya di sini ini ada kaitannya dengan program audit atau program pengawasan atas laporan keuangan Nah, di sini ketika adanya sistem pengendalian intern organisasi atau manajemen yang melakukan pelaporan keuangan, nah itu harus menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan agar perusahaan atau manajemen tingkat atas bisa melihat bagaimana proses pelaporan keuangannya, apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai dengan kriteria, nah itu artinya perusahaan tidak melakukan pengendalian internal. Nah, yang kelima, mendukung dan meningkatkan efisiensi operasi. Nah, ketika sistem pengendalian intern itu diterapkan dengan baik sesuai dengan yang dibuat oleh perusahaan, nah itu nanti bisa jadi kegiatan operasional perusahaan akan efisien. Nah, efisien ini maksudnya gimana? Bisa jadi biaya yang mulanya untuk misalnya dalam proses pembelian barang biaya yang digunakan itu misalnya 10 juta dengan adanya pengendalian intern dan ada strategi-strategi untuk proses pembelian barang, nah itu bisa mengefisiensikan yang 10 juta itu untuk beberapa kali pembelian. Nah, itu maksudnya dari tujuan yang kelima. Nah, tujuan yang keenam, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Nah, ini artinya ketika sistem pengendalian intern ini dibuat dan dilaksanakan atau diterapkan, nah perusahaan yang berada di dalamnya, orang-orang yang dalamnya itu harus taat dan harus melakukan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang ketujuh, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku ketika sistem pengendalian internal ini dibuat, tujuannya adalah supaya orang taat, supaya orang patuh supaya patuh mereka terhadap aturan agar nanti tujuan perusahaan yang lainnya bisa tercapai Dengan adanya sistem pengendalian intern ini dikerjakan atau diterapkan oleh orang-orang dalam organisasi dengan baik dengan efisien dan dengan efektif, maka tujuan perusahaan secara keseluruhan akan tercapai semuanya. Dan juga nanti imbasnya bisa jadi akan memberikan kesejahteraan bagi karyawannya atau organisasinya itu sendiri. Oke, sekarang yang ketiga, kategori dari pengendalian internal.
Nah, secara umum dalam buku modul CA, kategori pengendalian internal atau pengendalian intern itu ada dua. Yang pertama pengendalian umum dan yang kedua pengendalian aplikasi, ya. Nah, pengendalian umum ini adalah kegiatan atau proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian dari suatu organisasi itu stabil dan dikelola dengan baik, ya. Jadi secara umum pengendalian umum itu adalah perusahaan bisa memastikan keseluruhan lingkungan pengendaliannya itu stabil dan dikelola dengan baik, ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini seperti keamanan, kemudian infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, perolehan dan pengembangan perawatan piranti lunak atau software, ya. Nah, jadi dalam kategori pengendalian intern ini ada yang umum ini termasuk salah satu bentuk dari perusahaan atau memastikan menghasilkan tingkat keyakinan yang memadai juga terhadap perusahaan bahwa pengendaliannya itu atau lingkungan pengendalian itu dilakukan secara stabil dan dikelola dengan baik. Nah, yang kedua, kategori dari pengendalian intern itu sendiri yaitu pengendalian aplikasi. Nah, ini dalam bentuk alat, ya. Alat untuk melakukan pengendalian intern. Nah, pengendalian aplikasi ini tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa transaksi telah diproses dengan benar. Nah, ini kaitannya dengan dokumen-dokumen di bidang akuntansi ini umumnya, ya. Ketika perusahaan melakukan transaksi keuangan, tentu ada catatan-catatan yang disediakan atau bukti-bukti yang ada kaitannya dengan transaksi. Nah, ketika perusahaan tidak melakukannya, nah pengendalian ini tidak bisa dilaksanakan, artinya akan menghambat dari proses pelaporan keuangan. Ya, kalau dilakukan dengan tidak benar. Tapi kalau dilakukan dengan benar, nah caranya dengan menggunakan aplikasi, ya. Aplikasi ini kalau dalam sistem akuntansi, ya, aplikasi untuk proses transaksi ini banyak, ya. Saudara pernah belajar MYOB namanya, MYOB atau akurat, atau yang sudah pernah saudara pelajari di praktikum komputer, ya. Terkait dengan proses transaksi, pencatatan dokumen-dokumen atau pencatatan secara akuntansinya, ya. Mulai dari akurasinya, kemudian kelengkapannya, valid enggak dari bukti atau transaksi tersebut, kemudian dimasukkan enggak dalam pencatatan, diproses, dipindahkan ke sistem lain, serta sampai pelaporannya, sampai menghasilkan informasi yang akurat bagi penggunanya. Nah, itu kategori dari pengendalian intern. Nah, terakhir level dari pengendalian intern. Nah, level pengendalian intern yang pertama belief system, yang kedua boundary system, yang ketiga diagnostic control system, dan yang keempat interactive control system, ya. Nah, ini kan bahasa asing ini. Nah, sekarang dari 4 level ini, ya, silahkan saudara telusuri, saudara cari informasinya apa yang dimaksud belief system, boundary system, diagnostic control system, interactive control system. Nah, silahkan cari sebagai tugasnya di pertemuan ini. Pengertiannya, kemudian contohnya seperti apa, ya. Oke, setelah itu baru kita masuk ke pertemuan berikutnya nanti, ya. Nah, sekarang cari untuk tugas hari ini adalah pengertian dari level pengendalian intern yang 4 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.